Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa untuk hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Rizkan Caira dalam program kita yaitu e-learning plus. Pemirsa Yubion TV, saat ini kita dalam program e-learning plus ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang akan disampaikan oleh pakar ataupun dosen kita, yaitu tentang hal-hal yang menarik yang pastinya bisa menambah wawasan kita semuanya dalam bentuk elektronik ataupun secara visual. Pemirsa Yubion TV dan juga pemirsa e-learning plus, saat ini di studio 2 kita telah kedatangan tamu dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh dari Fakultas Ekonomi. Oke teman-teman mahasiswa, selamat datang di studio 2 kita. Dan untuk pembelajaran e-learning plus kali ini, kita juga kedatangan dosen kita yaitu Bapak Said Firdaus SEMSM, yaitu beliau adalah seorang dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Selamat datang Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa nih Pak? Tentang bagaimana perusahaan dengan lingkungannya. Ya. Oke, nah kita langsung saja belajar bagaimana perusahaan dan lingkungan serta pengaruh informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Said Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita kembali bisa ketemu dalam luar biasa suasananya ya. Semua pada cerah-cerah semua nih. Ya. Hari ini kita coba untuk membahas bagaimana teknologi informasi di dalam keunggulan yang kompetitif. Dan kita melihat sedikit tentang bagaimana ada lingkungan eksternal dari perusahaan tersebut mampu mempengaruhi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perusahaannya bisa mempengaruhi secara negatif maupun pengaruh secara positif. Adik-adik semuanya yang berbahagia, secara internal perusahaan itu dapat dipengaruhi dari dalam. Ada karyawan, ada manajemen itu sendiri, ya, ada kekuatan permodalannya dan sebagainya. Namun demikian, implikasi pengaruh internal itu dengan cepat bisa kita deteksi dengan baik. Nah, yang penting pada hari ini kita membicarakan bagaimana pengaruh secara eksternal, di mana ada 8 unsur dari perusahaan itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luarnya. Nah, yang pertama sekali pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah dengan kekuatan regulasinya mampu mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak. Bisa mempengaruhi dampak positif maupun negatif pada perusahaan kita. Regulasi, kebijakan maupun aturan-aturan main yang bisa menyebabkan perusahaan kita berkendala maupun lebih mudah untuk kita operasikan. Salah satu contoh misalnya regulasi tentang penentuan tarif pajak misalnya. Pajak, biaya masuk dan sebagainya itu bisa mempengaruhi nilai-nilai ekspor kita, bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya pemasukan dari bahan baku dan sebagainya. Nah, yang kedua, masyarakat global. Masyarakat global ini adalah orang-orang yang bermain di seluruh dunia, ya, bermain di seluruh dunia, melakukan aktivitas bisnis. Namun demikian, bagaimana dampaknya mereka yang melakukan aktivitas di Amerika Serikat misalnya, itu bisa terpengaruh kepada kita yang berada di Indonesia atau di Aceh. Nah, memang secara langsung kita tidak akan mungkin terpengaruh. Namun demikian, karena sistem perekonomian kita hari ini dibangun dengan konsep global, pengaruh kenaikan kurs, nilai tukar uang, termasuk juga aktivitas ekspor impor, baik barang jadi kita maupun bahan baku yang kita mau, itu akan berpengaruh kepada aktivitas perusahaan kita di dalam hubungannya dengan mereka-mereka yang baik sebagai pemasok maupun sebagai pelanggan kita. Nah, ini yang masyarakat global. Tambah lagi masyarakat global juga ada persoalan-persoalan politik, ada persoalan kekacauan di sebuah negara, itu bisa juga menyebabkan
perusahaan kita terganggu. Nah sebaliknya, apabila memang masyarakat global dalam keadaan stabil, ini juga perusahaan kita bisa akan lebih termotivasi atau terdongkrak nilainya. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan adalah orang yang paling penting di dalam perusahaan kita. Pelanggan adalah orang yang memberikan pemasukan uang kepada kita. Produk atau nilai jadi uang apa yang dibeli oleh pelanggan itu akan menghasilkan uang bagi perusahaan kita. Secara langsung, perusahaan dapat terpengaruh secara positif pada saat memang pelanggan memberikan motivasi positif terhadap produk-produk jadi kita. Sebaliknya, secara negatif, apabila memang pelanggan tersebut tidak dapat memberikan semacam hubungan baik dengan kita, itu juga barang jadi kita atau produk kita bisa tidak laku terjual dan menyebabkan kas kita bisa kurang karena memang produk kita bertumpuk di dalam gudang. Itu secara hubungan dengan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada pesaing. Pesaing adalah orang yang selalu memberikan nilai negatif kepada kita. Pesaing selalu maunya bagaimana kita selalu berada di bawah mereka. Kadangkala pesaing itu akan melakukan aktivitas yang luar biasa lebih dari apa yang kita lakukan. Baik dari sisi promosi, dari sisi modifikasi produk dan sebagainya. Nah, pada saat kita berada dalam posisi yang seperti itu, pesaing bisa berada di atas kita dan pesaing tersebut bisa mampu membenamkan atau menghilangkan market kita di pasar karena memang pesaing bisa merebut pelanggan-pelanggan yang telah kita punya. Nah, sebaliknya pada saat pesaing ini bisa kita runtuhkan atau kita tinggalkan, ini perusahaan kita bisa akan lebih terus di atas. Nah, ini pengaruh terhadap pesaing. Yang selanjutnya adalah pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang mempunyai perusahaan itu atau owner dari perusahaan. Secara keberadaan dia sebagai owner, dia berada di luar perusahaan. Karena kenapa? Karena perusahaan hanya mengenal manajemen. Owner tidak masuk dalam manajemen. Walaupun kadangkala seorang yang mempunyai perusahaan juga ikut terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Nah, dalam hal pengelolaan perusahaan, dia adalah sebagai manajemen. Sementara berada di luar perusahaan apabila memang dia hanya sebagai pemegang saham pasif. Nah, apa dampak yang akan dilakukan oleh pemegang saham? Yang pertama sekali, pemegang saham bisa menarik atau menjual sahamnya kepada orang lain. Pada saat saham tersebut dimiliki oleh orang lain, itu akan bisa merubah kebijakan-kebijakan tentang keberadaan perusahaan. Juga bisa menyebabkan terganggunya manajemen apabila memang dari pihak owner itu mempunyai kepentingan lain dari sebelumnya. Nah, ini pemegang saham bisa juga menyebabkan hal yang positif berpengaruh maupun hal yang negatif terhadap perusahaan kita. Yang selanjutnya adalah serikat buruh. Serikat buruh adalah buruh yang telah berserikat. Pada prinsipnya, buruh tersebut adalah karyawan kita, orang yang setiap saat menjalankan perintah dari manajemen secara perorangan. Namun secara berkelompok, buruh tersebut sudah berserikat, maka akan menjadi kekuatan yang bisa menyaingi, juga bisa menandingi, dan juga bisa menjadi mitra bagi perusahaan kita. Nah, bermitra bagaimana? Buruh mempunyai tempat sesuai dengan kekuatannya di berserikat itu akan mampu memberikan saran dan pendapat bagi kemajuan perusahaan. Sebaliknya, secara berserikat, buruh juga bisa menghancurkan perusahaan kita pada saat memang buruh tersebut tidak bisa kita kelola dengan baik. Dan pergerakan buruh pada saat dia berserikat itu bisa menghancurkan perusahaan, bisa mengganggu jalannya perusahaan, juga bisa menghentikan perusahaan. Nah, kalau sudah demo, sudah harus berhenti bekerja, mogok dan sebagainya, ini kan akan mengganggu jalannya perusahaan. Nah, ini yang disebabkan oleh buruh. Terus pemasok. Pemasok adalah orang yang selalu menjaga ketersediaan bahan baku terhadap perusahaan kita.
Bahan baku itu sesuatu yang sangat harus ada dalam perusahaan kita. Sumber daya fisik itu ada 4 dalam perusahaan kita, salah satunya sumber daya bahan baku. Bahan baku akan kita proses menjadi bahan jadi. Tanpa bahan baku, kegiatan proses dalam perusahaan kita tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik, maka kesediaan barang jadi juga tidak akan mungkin bisa kita capai. Impact-nya apa? Kalau barang jadi tidak ada, maka pelanggan kita akan mengalihkan perhatiannya kepada perusahaan yang lain. Nah, pada saat pemasok adalah orang yang baik bermitra dengan kita, maka dia selalu menjamin terhadap ketersediaan dari bahan baku tadi. Nah, oleh sebab itu, hubungan antara perusahaan dengan pemasok itu juga bisa berakibat positif, bisa juga berakibat negatif. Hubungannya lebih banyak langsung. Karena kenapa? Sangat dekat sekali. Kalau mungkin tadi masyarakat global bisa tidak langsung, bisa langsung. Tapi pemasok, pelanggan itu hubungannya sangat langsung sekali terhadap aktivitas perusahaan itu. Yang terakhir adalah masyarakat keuangan. Siapa masyarakat keuangan tersebut? Adalah lembaga-lembaga keuangan yang setiap saat menyediakan kepentingan-kepentingan perusahaan akan kebutuhan keuangan. Bisa dia lembaga keuangan perbankan, bisa juga lembaga keuangan lainnya. Ya. Dia memberikan kredit atau tempat kita melakukan transaksi. Misal kita melakukan transaksi antar negara, harus melalui ada bank sebagai pihak yang memperlancar itu. Nah, dalam kondisi yang normal, pada saat perbankan itu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan kita, memberikan ruang dan fasilitas terhadap ketersediaan keuangan kita, maka aktivitas-aktivitas yang lain dalam perusahaan juga ikut bisa terjaga dengan baik. Nah, sebaliknya, apabila memang perusahaan kita tersebut sudah mendapatkan semacam tanda petik, ya, daftar hitam dengan pihak-pihak perbankan, maka perusahaan kita akan sulit bergerak pada saat kita membutuhkan keuangan bagi sebuah perbankan. Nah ini, jadi ada 8 lingkungan perusahaan yang memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana hubungannya dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan kita? Nah, sistem informasi itu akan terbangun pada saat memang kita mampu menjaga informasi-informasi yang keluar masuk tentang keadaan ke-8 unsur yang ada di lingkungan perusahaan kita tersebut. Pada saat manajemen tidak mampu mengatasi informasi terhadap bagaimana pergerakan masyarakat global, maka manajemen akan tertinggal. Nah, sebaliknya juga apabila memang manajemen tahu betul persis apa yang akan terjadi ke depan terhadap pergerakan-pergerakan di luar perusahaan melalui sebuah sistem informasi yang memang keluar masuk itu lebih bagus, maka kita akan lebih mampu menggerakkan perusahaan. Nah, intinya bagaimana manajemen mampu mengatur sistem informasi yang ada dalam perusahaan dengan ke-8 unsur tadi, yaitu dengan memandang sumber daya konseptual atau informasi itu sebagai standar keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itulah artinya sumber daya yang tidak bisa kita pandang sebelah mata atau dengan remeh. Nah, dengan kita mampu memandang informasi tersebut lebih bagus, maka kita akan mampu menggerakkan semuanya. Terima kasih untuk sementara ini. Nanti kita akan coba berdiskusi lebih panjang. Nah, kita kembali ke Rizka. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Said yang sudah menjelaskan begitu panjang ya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan suatu manajemen terhadap perusahaan kita supaya ini berjalan lebih baik dan juga lancar. Oke pemirsa, e-learning plus dan juga teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh dari Fakultas Manajemen ya, Ekonomi, nanti kita akan adanya sesi tanya jawab. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda yang pastinya banyak yang lebih ingin kita tahu lagi tentang perusahaan dan juga sistem manajemen informasi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di e-learning plus.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning place untuk hari ini dan juga masih dengan teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Aceh dari Prodi Manajemen Ekonomi. Oke, baik Pak. Tadi memang cukup menarik ya pembahasan kita tentang bagaimana adanya sebuah sistem informasi dalam perusahaan sehingga bisa mengubah tatanan dan juga bagaimana kita memanajemen sebuah perusahaan seperti itu ya. Nah, teman-teman dari mahasiswa ini nanti adanya tanya jawab ya. Ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, kemudian nama, kemudian pertanyaannya langsung kepada dosen kita. Siapa kira-kira yang ingin bertanya ini? Oh ya, ini kakak ini. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Saputri. Saya ingin bertanya, bagaimana pelanggan itu bisa berpengaruh kuat bagi perusahaan jika dilihat dari sisi positif dan negatif, dan bagaimana sebuah perusahaan menanggapi kesan negatif tentang perusahaan tersebut dari pemberitaan pelanggan tentang perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizka Saputri yang sudah bertanya. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ziaur Rahman. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan para perusahaan-perusahaan dalam melakukan persaingan bisnis di era globalisasi? Dan adakah strategi-strategi tertentu untuk memenangkan persaingan bisnis ini? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ziaur Rahman ya. Ini pertanyaannya menarik sekali nih Pak ya. Cukup membuat kita menggugah lagi nih wawasan kita ya. Ini dari Rizka Saputri tadi bertanya bagaimana pelanggan berpengaruh kuat nih bagi perusahaan dan juga apa sih kesan-kesan negatif kira-kira bagi perusahaan itu ketika dilihat dari luar nih oleh orang-orang. Silakan Bapak menjawab. Oke, makasih. Bagus sekali dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang pelanggan, yang kedua tentang pengaruh global dan terhadap persaingannya. Seperti kita telah jelaskan yang tadi, bahwasanya pelanggan tersebut adalah orang yang selalu memberikan uang masuk kepada kita. Nah, seorang pelanggan itu tidak lain adalah dia ingin mencari sebuah kepuasan. Ya, kepuasan itu bisa menyebabkan terjadinya loyalitas terhadap pelanggan itu sendiri. Nah, dalam tatanan loyalitas itu pelanggan akan terus-menerus melakukan aktivitas kepada kita. Itu secara positif. Sebaliknya, secara negatif, pada saat memang pelanggan tidak puas, maka tidak akan terjadi sebuah loyalitas dan pelanggan akan berpindah kepada perusahaan yang lain, tidak membeli lagi produk kita, maka perusahaan kita bisa kekurangan nilai jual, tetap akan turun terus pada malah apabila sama sekali ditinggalkan oleh pelanggannya, maka bisa kita pilot dan sebagainya. Itu. Nah, bagaimana strategi perusahaan agar memang pelanggan tetap eksis, tetap melakukan aktivitas kepada kita? Nah, yang pertama sekali adalah memandang bahwasanya kualitas sebuah produk itu adalah persepsi penuh pelanggan. Ya, tidak ada boleh Anda yang mengatakan produk Anda adalah berkualitas. Yang boleh mengatakan berkualitas adalah pelanggan Anda. Nah, sebab itu, bagaimana informasi bekerja dan merangkum semua aspek-aspek yang mampu menyebabkan persepsi pelanggan lebih baik kepada kita. Nah, itu. Yang pertama sekali adalah memastikan kualitas produk tersebut itu spesifikasinya persis seperti apa diinginkan oleh pelanggan Anda. Nah, itu, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita ingin pelanggan kita tetap tahu, tetap ada sama kita? Ya, kita harus tahu betul apa dan siapa pelanggan kita.
Yang kedua, dan apa yang diinginkan oleh mereka. Kalau kita tahu siapa pelanggan kita, apa yang dia inginkan, maka kita akan bekerja untuk memenuhi sebuah kualitas tersebut. Dengan kualitas produk bisa terjamin, maka akan terjadi sebuah kepuasan, dan kepuasan akan mengakibatkan adanya loyalitas pada pelanggan kita. Demikian mungkin ya, secara singkat. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana konsep informasi dalam memastikan adanya kepuasan terhadap pelanggan kita. Itu ya. Nah, yang kedua dari siapa tadi namanya? Dua Rahman ya, bagus sekali itu. Nah, pertanyaannya tentang masalah globalisasi ya. Nah, mungkin kita tidak sadar bahwasanya apa yang sedang dilakukan oleh mitra bisnis kita yang berada di Eropa sana. Kalau Amerika, kita sedang berbicara pada hari ini, mereka sedang tidur. Itu pasti. Nanti malam, pada saat kita tidur, mereka sedang bekerja. Bayangkan, kita lagi digerogoti oleh mereka pada saat kita sedang tidur. Nah, memang kita nggak sadar. Namun, aktivitas dan jalur ekonomi pada hari ini yang tidak bisa kita pisahkan lagi antara satu dengan yang lainnya, maka aktivitas orang tersebut juga akan mampu berpengaruh kepada perusahaan kita. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasinya agar memang persaingan tersebut bisa kita lakukan? Itu tadi, pandanglah sumber daya informasi itu sebagai standar keunggulan. Mungkin banyak orang dulu berpikir informasi tak penting, ya. Tapi saat ini informasi itu bisa mempengaruhi semua aktivitas dalam perusahaan kita. Kalau departemen produksi ingin melakukan penambahan kapasitas produksi pada tahun berikutnya, tidak dibicarakan lebih dahulu kepada departemen-departemen yang lain seperti departemen keuangan, departemen sumber daya manusia, atau departemen marketing. Ini akan merepotkan semua. Menambahnya jumlah produksi dalam perusahaan itu akan berakibat kepada menambahnya tugas departemen marketing. Siapa yang menjual? Menambahnya jumlah produksi juga akan menambahnya tugas dari departemen keuangan. Siapa yang membiayai bahan baku? Siapa yang akan membeli tambahan mesin? Siapa yang akan membayar gaji orang yang bekerja tambah? Begitu ke sebaliknya. Artinya, pada saat informasi itu macet di dalam perusahaan, ini bisa berakibat kepada macetnya aktivitas perusahaan. Nah, di luar pada itu, pada saat informasi ini bekerja secara global, maka apabila tidak kita manage dengan baik sumber daya tersebut, apa yang dilakukan oleh mitra bisnis kita di luar sana, di negara sana, kita tidak akan bisa cepat tahu mengantisipasinya. Hari ini kita disibukkan dengan hubungan yang tidak mesra antara Amerika dengan Korea Utara. Ya, apa hubungannya dengan kita dari Indonesia, apalagi Aceh? Nah, mungkin kita punya mitra bisnis dengan Jepang pada hari ini. Kita punya mitra bisnis dengan Cina pada hari ini. Korea Utara berada dalam kawasan tersebut. Ya. Korea Utara yang setiap saat pada hari ini melemparkan roketnya ke udara dan melintasi udara Jepang, melintasi udara Cina, maka orang tersebut juga sedang mengantisipasi, ya, jangan sampai nanti ekonomi mereka terganggu. Antisipasi yang dilakukan oleh mereka, baik proteksi keuangan, proteksi tentang kebijakan, itu bisa berakibat kepada hubungan dagang yang sedang kita bangun selama ini. Ya, misalnya produk kita harus dibeli sekian juta unit oleh mitra kerja kita dengan China. Nah, karena negaranya itu memproteksi, maka mitra dagang kita di sana juga ikut terproteksi, tidak bebas dia melakukan aktivitas. Nah, itu yang menyebabkan bagaimana pengaruh global itu secara politik, secara ekonomi bisa lebih langsung berhubungan dengan kita.
Antisipasinya kembali lagi kita katakan, pandanglah informasi tersebut sebagai standar keunggulan kompetitif. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Said Firdaus yang telah menjelaskan banyak dan juga panjang lebar nih tentang pertanyaan dari Rizka Saputri dan juga Ziaur Rahman. Ini sudah mengerti semua ya tentang bagaimana kita bisa berhubungan baik ini dengan pelanggan, kemudian kita bagaimana strategi dalam kualitas setiap produk gitu yang kita jual ya Pak. Intinya kalau misalkan kita menjual atau sesuatu yang kita kerjakan itu jangan pernah tidur gitu Pak ya. Ya, jangan pernah tidur. Harus tahu betul apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Oke. Sudah mengerti ya teman-teman mahasiswa semuanya ya. Oke. Nah, pemirsa e-learning plus dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Aceh, nantinya kita akan dijelaskan tentang blok konfigurasi sistem informasi televisi. Namun sebelumnya kita saksikan dulu profil UB On TV, di mana UB On TV adalah sebuah televisi yang semua saluran dan juga programnya itu berkenaan dengan edukasi. UB On TV hadir sebagai sarana televisi pendidikan untuk mencerdaskan generasi muda Aceh dengan tayangan inspiratif dan kreatif untuk menyasar masyarakat Aceh pada umumnya. Tayangan yang disiarkan UB On TV nantinya mampu menginspirasi satu perubahan positif bagi generasi dan masyarakat Aceh dalam moto Knowledge to Inspiring. Dengan sarana yang sangat lengkap, UB On TV memiliki 6 studio, ruang MCR yang canggih, ditambah lagi dengan sarana pendukung lainnya, yaitu ruang kreatif, wardrobe, dan make up, ruang meeting, dan fasilitas lainnya. Tayangan yang disiarkan UB On TV nantinya mampu menginspirasi satu perubahan positif bagi generasi dan masyarakat Aceh dalam moto Knowledge to Inspiring. Oke, baik pemirsa dan juga teman-teman dari mahasiswa ini, nantinya kita akan dijelaskan tentang blok konfigurasi sistem informasi televisi yang nantinya akan dijelaskan oleh pemateri kita juga. Dan jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan masih kembali dengan e-learning plus. Oke, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning plus, dan kali ini kita akan dijelaskan tentang blok konfigurasi sistem informasi televisi. Namun sebelumnya kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana pertelevisian dan juga sistem informasi televisi yang akan disampaikan oleh Bapak Armian. Kepada Bapak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kesempatan di e-learning plus kali ini bersama teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Nah, terkait dari materi yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Said sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sistem informasi sekarang ini yang juga sangat efektif terkait juga untuk dalam dunia bisnis, perusahaan, keterkaitan antara customer atau juga pelanggan dengan pihak perusahaan. Nah, mungkin dalam hal ini itu saya sedikit menjelaskan gitu tentang peran perusahaan gitu terhadap bagaimana menjalin keterkaitannya atau juga hubungannya dengan para customer. Nah, contoh untuk di sini dalam media televisi yang pastinya juga kita tahu adalah salah satu perusahaan ya. Nah, jadi kalau televisi ini sepengetahuan saya juga ada yang government atau juga yang punya pemerintah, yang artinya juga tidak komersial, dan kebanyakan dari stasiun televisi sekarang ini yang ada di dunia yang pastinya juga cukup banyak berkembang, yaitu stasiun televisi yang komersial gitu. Yang tentunya juga dalam perannya itu dalam memberikan informasi, ya pasti juga teman-teman semua sudah pada tahu gitu. Kalau televisi ini merupakan salah satu media informasi secara langsung, yaitu untuk para pemirsa yang berada di rumah. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, di mana juga televisi itu tidak hanya bisa diakses di rumah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa melalui
ponsel kita ya, itu melalui media streaming, karena juga semua stasiun televisi sekarang ini juga punya sistem atau juga fasilitas untuk menyiarkan siarannya melalui streaming juga gitu. Nah, dan pastinya juga kalau dalam dunia pertelevisian yang dalam hal ini, dalam konteks materi kita kali ini adalah sebuah perusahaan. Nah, dimana juga yang pastinya itu kita juga yang mensupportnya adalah klien. Nah, di sini juga kita ada klien gitu yang pastinya juga dari pihak perusahaan yang mensupport televisi dengan menayangkan iklan. Nah, jadi secara generalnya stasiun televisi komersil itu dia mendapatkan income-nya itu almost 100% atau juga hampir 100% itu dari iklan gitu yang ditayangkan gitu ya. Nah, jadi di mana juga ini yang merupakan hubungan yang paling erat gitu antara klien terhadap pihak pertelevisian. Nah, di mana juga mereka itu menjual produk atau juga memperkenalkan produk-produk mereka itu melalui televisi yang pastinya juga secara langsung gitu. Nah, dan artinya atau juga yang namanya juga audiens atau juga pemirsa dari sebuah stasiun televisi, yaitu pasti orang-orang yang melihat langsung gitu siaran televisi yang ada di sebuah stasiun televisi. Nah, jadinya itu merupakan sebuah informasi secara langsung itu mulai dari pihak perusahaan atau juga dari pihak pelaku bisnis gitu ya, dan tentunya juga dalam memperkenalkan produk-produk mereka atau juga keunggulan-keunggulan mereka melalui sebuah media televisi. Nah, jadi pastinya juga nanti dalam sebuah stasiun televisi mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya sedikit banyaknya itu juga ada divisi-divisi di mana juga ada teknis-teknis gitu ya dari sebuah siaran yang diproduksi. Nah, pastinya juga nanti di studi tour kita juga akan mencoba melihat sedikit apa sih gitu divisi-divisi atau juga bagian-bagian yang ada di sebuah stasiun televisi. Nah, baik itu nanti akan jelasnya juga ada dari sistem MCR, ada dari tim kameramen, ada dari tim editor, ada konseptor, ada produser, ada presenter, dan semuanya itu terangkum dalam divisi masing-masing yang tentu juga akan menciptakan atau juga meng-create sebuah program yang bagus yang tentu juga akan didedikasikan atau juga akan dipersembahkan untuk para pemirsa di rumah. Nah, jadi keterkaitan antara pihak perusahaan, antara pihak televisi dan juga para pemirsa merupakan sebuah jalinan ya dalam sistem informasi di mana juga saling terkait satu sama lainnya gitu ya, dan pasti juga sangat efektif gitu dalam menyampaikan sebuah informasi secara akurat dan tentu juga didukung dengan teknologi. Nah, mungkin untuk bagaimana blok konfigurasi sistem informasi televisi itu dalam itu juga akan disampaikan oleh Ibu Ida Zunaida Rahmi Eskom kepada Ibu Zunaida. Apa kabar semua? Baik, iya kayaknya udah dapat semua nih ya. Dapat? Dapat, oke. Dan bagaimana sistem konfigurasi artinya teknik secara teknikal sebuah pertelevisian itu sendiri ya. Nah, oke, sebelumnya mungkin kita melihat hanya TV aja ya kan? Kita hanya nonton aja, kita nggak tahu bagaimana sih, apa aja sih yang terlibat di dalamnya sehingga si pemirsa di rumah bisa melihat tayangan. Nah, kita bedah nih konfigurasinya. Oke, yang pertama sekali kalau kita melihat pertelevisian itu ada dua bagian, ya kan? Ada bagian studio dan juga ada bagian pemancar. Nah, ini lebih jelasnya dapat dilihat seperti ini. Nah, dan yang sebelah kanan saya itu adalah bagian studionya ataupun yang tim manajemen yang ada di bagian studio, dan yang sebelah kiri saya itu ada bagian dari pemancar. Nah, bagaimana nih koneksi antara keduanya? Kok bisa ya pemancar di daerah lain terus studio daerah lain bisa connect seperti itu, ya kan? Ya Kak, bertanya-tanya nggak? Pasti, saya pun bertanya-tanya sebenarnya dari dulu, tapi sekarang saya sudah bisa ya. Oke, nah untuk koneksinya itu yang pertama sekali kita ada tim kameramen. Oke, diceritakan dulu untuk tim kameramen
kemudian ada master control. Nah, master control ini itu pusat dari segala informasi. Kita sekarang di sini letaknya di studio ya kan, di studio. Tetapi studio ini juga terkoneksi dengan master control. Master control yang mengontrol semuanya, input, output, segala materi siaran ada di master control. Nah, jadi master control ini juga berhubungan dengan dengan si newsroom. Nah, master control ini adalah akhir ya kan, akhir karena nanti dia akan konten yang akan dikeluarkan, konten yang akan dimasukkan. Nah, di situ bagaimana di frame berapakah iklan di situ semua. Oke. Nah, kembali lagi ke newsroom. Newsroom ini juga materinya dari si kameramen masuk ke ruang redaksi. Di ruang redaksi itu nanti kita ada yang namanya editing, ada yang namanya ketua redaksinya yang melihat segala bentuk newsnya atau materinya apa. Nah, setelah dari newsroom maka masuk ke ruang studio. Nah, seperti sekarang ini adalah action para artis letaknya di studio ya kan. Nah, setelah dari ruang studio itu nanti ada yang namanya untuk di pemancar masuk ke transmitter. Nah, di transmitter itu nanti dia ada namanya pemancar. Pemancar di sini ada pemancar. Di pemancarnya juga ada untuk menangkap daya. Di sini adalah mengeluarkan, di sana untuk menangkap. Jadi disitulah terkoneksi. Nah, sedikit lagi kalau untuk di bawahnya itu ada untuk bagian periklanan pasca produksi ya kan, sebelum di-pack jadi satu kemasan yang bagus, maka dia harus melalui tahap produksi. Tahap produksi itu yang namanya ada editing di situ, ada terlibat si animator di situ, ada terlibat untuk visual efeknya di situ, semua terlibat di dalam praproduksi dan juga play layout. Nah, setelah kemasannya ini kemudian dibawa ke transmitter yang dikontrol langsung oleh master control tadi, kalau namanya di sini adalah MCR. Nah, selanjutnya dipancarkan oleh sebuah transmitter dan diterima oleh transmitter yang namanya TX yang berada di pemancar. Nah, untuk kalau udah diterima itu udah urusan pemancar untuk menyiarkan seluruh berita, seluruh tayangan yang ada di televisi untuk diterima oleh seluruh pemirsa yang ada di rumah. Seperti itulah kinerja dari sebuah stasiun televisi. Tentunya bukan langkah yang mudah, perlu banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari pengalaman untuk bisa kita lolos kualifikasi dari sebuah pertelevisian seperti itu. Dan juga yang paling krusial sekali adalah minat daripada pemirsa yang memang harus diketahui oleh sebuah stasiun televisi. Apa sih yang maunya, kalau misalnya generasi zaman now ya maunya apa gitu. Nah, program manajernya harus mikir nih, si kid zaman now itu maunya apa, mau kemana. Oke, maka si PM itu harus mengetahui apa sih tren masa kini. Nah, itu terlepas dari bagaimana sistem untuk dipancarkan, tapi juga kontribusi dari teman-teman di stasiun televisi itu memang sangat luar biasa sekali. Oke, saya rasa itu saja. Ada hal yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Amir dan juga Ibu Zulaidah Rahmi yang telah menyampaikan bagaimana blok konfigurasi sistem informasi pertelevisian ya. Dan ini memberi sebuah gambaran dan juga wawasan yang baru nih kepada kita yang nantinya ini mungkin bisa terlibat ke dalam industri pertelevisian begitu. Nah, di sini mungkin kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Boleh mengangkat tangan, menyebutkan namanya. Ada hal yang belum mengerti mungkin bisa ditanyakan langsung. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Siapa? Atau sudah mengerti semuanya nih tentang sistem informasi atau tidak mengerti sama sekali mungkin? Ya, oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin nantikan
kita juga akan masih belajar lagi bagaimana studi tour, bagaimana kita mengetahui berbagai macam bentuk divisi yang nantinya akan langsung diberi arahan ya oleh teman-teman kita dan juga kru dari IB On TV. Pemirsa e-learning plus dan juga teman-teman mahasiswa, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita masih akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Sebelum nantinya kita akan study tour membawa teman-teman mahasiswa ini mengenalkan berbagai macam divisi yang ada di IB On TV ini, dan pastinya nanti akan memberikan sebuah wawasan dan juga pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru bagi kita. Dan yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana sebuah perusahaan dan juga sistem ekonomi manajemen, bagaimana kita harus menguasai semuanya. Semoga ini memberikan dampak yang bagus ya Pak ya, kepada teman-teman dan juga perusahaan dan juga masyarakat yang memang terlibat dalam perekonomian dan juga bisnis seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak Said Firdaus yang sudah menjelaskan banyak sekali, memberikan kita pengetahuan, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh ya, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya Rizkan Syaira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.